Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah tentang gustatory system. Nah, di judulnya ini dituliskan olfactory dan gustatory system. Nah, olfactory dan gustatory system ini memiliki kesamaan. Apa yang samanya adalah kedua-duanya stimulusnya adalah stimulus kimia atau substansi kimia atau zat kimia, sehingga keduanya disebut dengan chemical sense. Mekanisme pengenalan gustatory dan olfactory system ini sebenarnya hampir sama dengan mekanisme dari sensori motorik yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, mari kita lanjut dulu untuk ke gustatory system. Gustatory system ini disebut juga dengan istilah sistem pengecapan. Sistem pengecapan artinya yang dirasakan oleh gustatory system ini adalah rasa atau taste. Stimulus dari gustatory system ini adalah tadi zat kimia atau chemical substance. Zat kimia, apa saja zat kimia itu? Kan makanan itu, minuman itu, hampir semua yang ada di dunia ini adalah zat kimia, kan? Air H2O, kan? Garam, NaCl, kan? Dan seterusnya. Jadi sebenarnya apa yang kita makan itu adalah kimia, adalah zat kimia pada dasarnya, ya. Nah, reseptor gustatory atau reseptor taste itu adanya di taste bud. Taste bud itu kayak gimana, nanti kita lihat gambarnya. Terus jadi ada kategori rasa. Ada rasa asin, asam, manis, dan pahit, ya. Dan juga ada rasa yang kompleks. Yang kompleks itu artinya lebih dari satu rasa. Nah, ini adalah organ pengecapan kita, yaitu lidah, ya. Gustatory itu organnya adalah lidah. Di lidah ini nanti Anda bisa coba pelajari lagi lebih lanjut. Sempat juga kita pelajari di SMP dan SMA, ya. Ada 4 area rasa yang tadi sudah sempat disinggung di slide sebelumnya. Ada manis, asam, pahit, dan asam. Nah, nanti Anda bisa lihat di bukunya, ya, bagian mana yang lebih banyak untuk reseptor rasa manis, pahit. Nah, oke, ini adalah anatomi dari lidah. Nah, tadi dikatakan bahwa sel reseptor untuk gustatory atau pengecapan itu adalah apa tadi? Taste bud. Taste bud, ya. Taste bud itu yang mana? Taste bud itu ini yang kecil. Yang kecil sekali. Yang kecil sekali di sini. Nah, ini, ya. Kecil sekali. Jadi, ini disebutnya tonjolan-tonjolan yang ada di lidah kita itu disebut dengan papila. Jadi di lidah kita, kalau Anda lihat mengaca di kaca, kemudian Anda julurkan lidah, itu lidah kita itu nggak rata, tetapi ada tonjolan-tonjolan. Nah, tonjolan-tonjolan itu disebut papila. Nah, di mana taste bud itu? Taste bud itu bukan di permukaan lidah kita, tetapi justru ternyata adanya di samping dari papila yang ada di lidah kita. Ini seperti ini, ya. Taste bud, kenapa disebut dengan taste bud? Ya, jadi bentuknya itu seperti cotton bud. Nah, lihat cotton bud, kan? Nah, ini dia ada di sini. Ini ada celah antara papila, di sini di pinggir inilah taste bud. Kebayang, ya? Oke, taste bud fungsinya buat apa?
taste bud tentu fungsinya adalah mengubah zat kimia tadi, substansi kimia tadi menjadi impuls saraf. Nah, sekarang kita bahas adalah jalur neural dari pengecapan. Rangsang di lidah. Rangsang di lidah tadi adalah apa tadi? Stimulusnya adalah zat kimia. Zat kimia itu kemudian masuk ke mulut. Oleh mulut kemudian nanti akan diterima oleh reseptor yang namanya taste bud yang ada di lidah. Kemudian dari taste bud itu kemudian zat kimia tadi dirubah menjadi impuls saraf. Nah, dari impuls saraf itu, dari taste bud, maksudnya dari taste bud itu, impuls saraf tadi diteruskan ke nucleus of the tractus solatorius, atau disingkat NTS, di struktur medula. Kalau di gambarnya ini nih, NTS itu. Kemudian disampaikan ke pons di atasnya. Kemudian disampaikan lagi ke lateral hipotalamus, ke amigdala, kemudian ke ventral posterior thalamus, terus ke gyrus postcentralis, terus barulah disampaikan ke insula. Nah, insula inilah yang merupakan pusat pengecapan atau gustatory cortex. Apakah sampai di situ? Tentu tidak. Bisa juga disampaikan ke pusat-pusat yang lain yang ada di otak terkait dengan memori, atau misalnya dianalisa, dan seterusnya. Ya, gustatory cortex itu adanya di mana? Ini ada gambarnya. Gustatory cortex itu ada di sini. Nama lainnya adalah insula. Nah, gangguan dari pengecapan itu namanya ageusia. Ageusia itu ketidakmampuan dari kita, ketidakmampuan untuk melakukan pengecapan. Nah, untuk materi dari gustatory ini, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.